Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana, masih tetap semangat untuk belajar kan? Harus tetap semangat ya. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1 yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan dan pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekarang, yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Apakah kamu selalu makan makanan yang sehat? Ayo coba di sini siapa yang selalu makan makanan yang sehat? Ibu yakin kalian selalu makan makanan yang sehat. Karena dengan makan makanan yang sehat, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Lalu, apakah kalian tahu apa saja sih makanan yang sehat itu? Nah, berikut contoh-contoh makanan yang sehat. Yang pertama ada nasi. Ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan susu. Nah, makanan yang sehat ini termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak, untuk mendapatkan makanan yang sehat, kita harus mengetahui kriteria makanan yang sehat itu seperti apa. Nah, kriteria makanan yang sehat itu yang pertama, makanan harus bergizi. Artinya, makanan sehat harus dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Yang kedua, makanan yang sehat itu harus berimbang. Misalnya, dalam piring makan anak usia 5-10 tahun, setidaknya tersedia 50% karbohidrat, 30% protein, dan sisanya dilengkapi dengan vitamin, mineral, serat, dan juga lemak baik. Yang ketiga, makanan sehat itu harus beragam. Misalnya, jika hari ini kamu mengonsumsi nasi dengan daging ayam dan sayur bayam, maka besoknya kamu perlu mengganti menunya dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena semakin banyak ragam makanan sehat yang kamu konsumsi, maka jumlah zat gizi yang diserap oleh tubuh pun semakin beragam. Jadi alangkah baiknya kamu bisa mengganti makanan setiap hari. Dan yang keempat, makanan yang sehat itu harus bersih. Nah, pastikan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan dan juga sebelum mengolah makanan. Selain itu, bahan makanan dan peralatan memasak juga harus selalu dicuci hingga benar-benar bersih. Anak-anak, makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang, yuk kita amati contoh iklan-iklan di bawah ini. Ini adalah contoh iklan tentang makanan sehat. Setelah kita mengamati contoh iklan, ternyata kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Dalam sebuah iklan terdapat sebuah kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci: yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk prasekata. Ciri yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan.
Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Apakah kalian tahu penyempurna makanan sehat itu adalah susu? Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, anak-anak, untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa sapi konsumsi? Lalu, bagaimana sapi mencernanya? Nah, untuk mengetahui sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yuk kita kenali dulu apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Oh iya, hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui ya, sedangkan hewan memamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Lalu, apa saja hewan ruminansia itu? Berikut contoh hewan ruminansia ialah ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kalau kita amati, hewan ruminansia itu memiliki ciri hewan berkaki 4. Nah, inilah proses pencernaan hewan ruminansia. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Di antaranya ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Yang pertama ada rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu masuk ke retikulum atau perut jala, di mana di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Setelah itu masuk ke omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Lalu terakhir abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Setelah kamu menyimak video pembelajaran ini, sekarang mari kita kerjakan tugas-tugas berikut.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.